Kitabut Taubati ini kitab taubah. Wa huwal kitabul awwali min rubu'il munajiyati min kitabi Ihya Ulumuddin. Ini merupakan kitab yang pertama daripada rubu' munjiat, isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bitahmidihi yastaftihu kullu kitabin wa bidzikrihi yasduru kullu khitabin wa bihamdihi yatana'amu ahlun na'imi fi dahris sawabi. Bermula ini segala puji itu milik bagi Allah, Allah Alladzi, yang dengan sebab memujinya Allah membuka oleh tiap-tiap kitab, dan dengan menyebut namanya Allah terjadilah awal tiap-tiap pembicaraan, dan dengan sebab memujinya Allah menjadi nikmat, mendapatkan nikmat oleh ahli-ahli yang mendapatkan nikmat fi daris sawabi, di negeri akhirat yaitu syurga. Wa bi ismihi yatasallal ashqiya'u wa in arkhadunihim alhijabu. Dan dengan sebab namanya Allah, dengan menyebut namanya Allah, yatasallah, menghibur hati, ashqiya'u, oleh orang-orang munafik, wa in arkhadunihimul hijab, dan sekalipun tersingkap di bawah mereka oleh beberapa hijab. Wa dhuriba bainahum wa bainas su'ada'i bisurilahu babun, dan dijadikan di antara mereka munafik dan di antara orang-orang bahagia, bisurillahu babun, dengan dinding yang sabit baginya dinding itu pintu. Batinuhu fihi rahmatu, yang bermula batinnya dinding, sabit di dalamnya itu rahmat. Wa zahiruhu min qablihil azabu, dan bermula zahirnya dinding, daripada di belakangnya dinding itulah azab. Wa natubu ilaihi taubataman yuqinu annahu rabbul arbabi wa musabbabul asbabi. Dan kita bertaubat kepadanya Allah akan sebagai taubat siman yang meyakini ia akan bahwa sungguhnya Allah Rabbul Arbab, itu pemilik daripada segala yang dimiliki. Wa musabbabul asbab, dan itu menjadi penyebab daripada segala penyebab. Wa narjuhu rija'a man ya'lamu annahul mulku ar-rahimu al-ghafuru at-tawwabu. Dan kita berharap akannya Allah akan sebagai harapan siman yang mengetahui ia akan bahwa sungguhnya Allah al-mulku, itu raja, ar-rahimu, lagi maha penyayang, al-ghafuru, lagi maha pengampun, at-tawwabu, lagi maha menerima taubat. Wa namzujul khaufata birijaina madjaman la yartabu annahu ma'a kaunihi ghafurud dunubi wa qabilut taubi syadidul iqabi. Dan kita campurkan akan rasa ketakutan dengan pengharapan kita akan percampuran siman yang tidak pernah ragu ia akan bahwa sungguhnya Allah beserta keadaannya Allah maha penerima taubat dan maha mengampuni dosa, syadidul iqab, dianya Allah pula itu maha bersangatan azab. Wa nusalli ala nabihi, dan kita bersalawat di atas nabinya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan di atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, salatan tankiduna
min haulil matla'i yaumal hardi wal hisabi wa tamhidu lana indallahi dzulfa wa husna ma'ab. Dan di atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi akan sebagai salawat dan kiduna yang dapat melepaskan ia akan kita min haulil matla', daripada huru hara matla', tempat bangkit, yaumal harzi, pada hari harzin, arti harzi hari dihadapkan kepada Allah, wal hisabi, dan hari hisab, wa tamhidulana, dan menyediakan ianya salawat bagi kita di sisi Allah, zulfa, akan kedekatan, wa husnal ma'ab, dan akan kebaikan pembalasan. Nah, ini khutbah daripada kitab Taubah Ihya Ulumuddin. Jenuh tatamung dalam masalah, nyo baru khutbah. Amma ba'du, adapun sesudahnya salah dan salam, fa inna taubata anid dunubi birruju'i ila sataril uyuba wa alamil ghuyuba mabda'u tariqis salikina wa ra'su malil faizina wa awwalu iqdamil muridina wa miftahu istiqamatil mailina wa matla'ul astifai wal ijtibai lil muqarrabina wali abina Adama alaihi salatu wassalam wa ala sairil anbiya'i ajma'in wa ma ajdaru bil auladi al iktida'u bil abai wal ajdadi fala gharru in aznabal adamiyu wajtarama fahiya syansyanatu na'arifuha min akhzamen. Maka bahwa sungguh taubat anid dunubi, daripada segala dosa, birruju'i, dengan sebab kembali, ila sataril uyub, kepada sataril uyub, wa alamil ghuyub, dan kepada alamil ghuyub, mabda'u tariqis salikina, itu permulaan jalan bagi orang yang menempuh kepada Allah, wa ra'su malil faidina, dan itu modal pokok, modal dasar, ra'sul mali, modal dasar, al faidina, bagi orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Taubat dengan kembali kepada sataril uyub dan alamil ghuyub. Makna sataril uyub ini adalah panggilan mulia kepada Allah. Sataril uyub, penutup, maha yang menutupi segala keaiban makhluk. Alamil ghuyub, maha yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Maka taubat itu adalah kembali kepada Allah. Taubat daripada segala dosa dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mabda'u tariqis salikin. Ini adalah permulaan jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Artinya permulaan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan taubat. Maka setiap manusia yang melakukan dosa, dia itu jauh terhijab dianya itu dengan Allah. Maka awal permulaan mendekatkan diri kita kembali dengan Allah, itulah dengan cara rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Wa ra'su malil faizin, dan modal dasar bagi orang-orang yang akan mencapai kemenangan.
untuk mendapatkan kemenangan dunia wal akhirah, itulah dengan cara taubat. Maka orang yang tidak bertaubat daripada setiap bentuk dosanya, di dunia mereka itu tidak akan pernah mencapai kesenangan, di akhirat pula demikian. Karena yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia, yang hakikatnya bahagia, adalah suatu kebahagiaan yang mampu membawa manusia kepada bahagia di akhirat. Kalau cuma sebatas kebahagiaan yang dia dapati itu di dunia semata-mata, artinya kebahagiaan tersebut tidak akan mampu membawa dianya itu kepada bahagia di akhirat. Hakikatnya itu bukan bahagia, melainkan malapetaka. Contoh, orang bahagia tengku ngan meen bataya, cukup senang ngan meen bataya, nyankan kesenangan tengku. Orang bahagia tengku ngan muupat, cukup senang asal kita mengupat gam cukup tenang ulai aga. Tapi coba ingat, kebahagiaan tersebut mampukah membawa kita bahagia di akhirat? Tidak. Maka bahagia dengan model yang demikian, hakikatnya bukan bahagia, melainkan malapetaka. Artinya kebahagiaan yang membawa bahagia kita semata-mata di dunia, maka yakinlah, yang pertama, kebahagiaan itu hakikatnya bukan bahagia melainkan malapetaka. Yang kedua, bisa saja itu sebuah bahagia, tapi kebahagiaan itu akan terbatasi hanya sebatas dalam masa hidup kita. Kekayaan bahagia, na anu bahagia, na pangkat bahagia, na tapake pangkatnya mbak maksiat, hana lam ibadat la ibadat bidan. Na tapake hartanya la maksiat hana lam ibadat la ibadat bihana. Bahagia tapi terbatasi hanya dalam batasan udip. Abih udip, abih bahagia karena berjumpa dengan kematian, kebahagiaan itu pun tidak melekat untuk mewujudkan kebahagiaan akhirat. Maka bahagia yang sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia itulah kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan yang mampu melahirkan kebahagiaan di akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Maksudnya hasanah di dunia mampu melahirkan bagi kita hasanah di akhirat. Menyahasanah di dunia hana mampu membawa kita kepada hasanah di akhirat, nyan hakikatnya kan hasanah nyan deku malapetaka nyan. Maka ra'su madil faizin, taubat ini merupakan modal dasar orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan akhirat. Wa awwalu iqdamil muridin, dan permulaan orang iqdam yang mendahulukan, menghendaki kepada tariqillah, kepada jalan Allah. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, kunci istiqamah orang-orang yang condong kepada kebaikan. Wa matla'ul istifai wal ijtibai lil muqarrabin, dan matla' tempat terbit, kriteria al-istifa, pemilihan, wal ijtiba, penyaringan, lil muqarrabin, bagi orang-orang yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Wali abina Adam alaihi salatu wassalam, dan bagi bapak kita alaihi salatu wassalam. Jadi kriteria orang-orang yang termasuk kepada hamba yang telah mendekatkan diri kepada Allah, kriterianya apa? Itulah taubat. Maka
apabila seseorang tidak bertaubat, artinya dia itu tidak tergolong kepada hamba yang muqarrabin, yang akan mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matlak istifa Nabi Allah Adam alaihi salam, terpilih Nabi Allah Adam alaihi salam menjadi muqarrabin, hamba yang dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah setelah taubat. Karena Adam alaihi salam juga pernah melakukan bentuk kesalahan. Makanya beliau diusir daripada syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka matlak istifa wal ijtiba bagi Nabi Allah Adam alaihi salam juga taubat. Kemudian wa ala sairil anbiya ajmain, bahkan di atas sekalian segala nabi-nabi. Maka seluruh para nabi, matlak kriterianya pemilihan dan penyaringan sehingga mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga dengan jalan taubat. Artinya apa? Artinya hakikatnya manusia itu tidak luput daripada salah. Hakikatnya manusia siapapun dia tidak luput daripada salah. Berbeda dengan yang namanya maksum, karena dijaga oleh Allah. Kenapa tidak jatuh dalam kesalahan? Karena dijaga oleh Allah. Wa ma ajdaru bil auladi, dan alangkah patut bil auladi dengan segala anak-anak, al iktida'u bil abai wal ajdadi, itu mengikuti dengan segala bapak-bapaknya dan segala kakek-kakeknya. Sebagaimana indatu getanyo, asal usul keturunan getanyo Nabi Allah Adam alaihi salam bertaubat. Maka dengan bertaubat dapatlah beliau itu matlak istifa wal ijtiba, mendapatkan kriteria kembali menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Apabila kita ini benar-benar mengikuti jejak bapa kita, itulah Nabi Allah Adam alaihi salam, maka hendaknya kita pula bertaubat. Karena walakin al-aba idza jabara ba'da ma kusira wa amara ba'da an hudima falyakun an-nudu'u ilaihi fi kila tarfain nafi wal isbati wal wujudi wal adami. Wa ma ajdaru bil auladi, dan alangkah patut ketinggalnya dengan segala anak-anak al iktida, itu mengikuti dengan bapa dan dengan kakek. Karena anak-anak pasti akan mengikuti jejak ayah dan jejak kakek. Fala gharru in aznabal adamiyu wajtarama, maka tidak heran mereka jika berdosalah segala anak Adam dan bersalahlah segala anak Adam. Pakon le getanyo manusia na salah dengku. Pakon getanyo manusia na dosa dengku. Karena urang cik getanyo, karena nek tu getanyo urang pubuat salah. Nabi Allah Adam bersalah. Getanyo cucu, hai pasti lagi kakek juga ikut bersalah. Ayah seorang pembuat kesalahan, tentu anak juga akan jatuh dalam kesalahan. Hana hireun pakan manusia salah, karena indatu daripada manusia pernah salah. Nyo sagai masalah. Sehingga apa yang terjadi? Mohon maaf kami interupsi. Mohon kepada jemaah pemilik Fortun Budi BDN 1809 KS untuk dipindahkan. Fortun Budi BDN 1809 KS mohon dipindahkan. Terima kasih. Maka tidak heranlah mereka jika berdosalah manusia dan bersalahlah manusia. Pakon
fahiya syansyanatun na'rifuha min akhzamen. Maka bermula dianya itu tabiat yang mengenal akannya oleh siman yang pemberani ia. Pekan manusianya warna salah. Yang pertama, setiap anak mengikuti ayah. Setiap anak mengikuti kakek. Kakek getanya urang salah. Getanya yang mengikuti kakek, pasti getanya salah. Maka hana hiran. Pakan takalan manusia umumnya salah. Yang hana hiran. Pakan karena kesalahan yang ada pada manusia itu syansyanatun. Sudah menjadi tabiat. Maka manusia melakukan kesalahan itu memang sudah wataknya si manusia. Nah manusia hana salah, hana salah nyenkan manusia. Yang namanya manusia pasti berbuat salah. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa, pasti. Kalau bukan demikian itu bukan manusia. Maka faliyakun, maka hendaklah mengikuti kepadanya bapa fikila tarfain nafi wal isbati, pada dua sisi, pada tiap-tiap dua sisi nafi dan isbat. Makna nafi pada berbuat salah, wal isbat dan pada bertaubat, ataupun wal wujud wal adam, pada melakukan taubat dan pada melakukan dosa. Kalau seandainya seorang anak benar-benar mengikuti ayahnya, apabila ayahnya berbuat salah, pasti anak berbuat salah. Tapi sang ayah sudah bertaubat. Maka hendaknya setiap anak juga mengikuti ayah di segi taubat. Baik pakon ka buat dosa, long ikut Adam. Nabi Allah Adam kagak taubat, nyan hanaku ikut le, hanya menan. Menyelagi yang berarti kan pengikut Adam. Bila kita mengatakan mengikuti indatu katanya Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam pernah berbuat salah, tapi yakinlah Nabi Allah Adam juga telah bertaubat. Maka apabila kita mengikuti Adam, setelah bersalah, ikuti pula dengan taubat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Mahan hana kira mengikuti Adam. Walaqad qara'a Adamu sinnan nadami. Dan sungguh telah melakukan oleh Adam akan segala tahun-tahun penyesalan. Nabi Allah Adam memang pernah berbuat salah. Tetapi lama beliau menyesal atas kesalahan yang pernah beliau lakukan. Bila mana kita mengikuti jejak Nabi Allah Adam, maka juga kita harus melakukan yang demikian. Setelah berbuat salah, maka kita harus menyesal daripada kesalahan. Itulah yang dinamakan dengan taubat. Wa tandumu alama sabaqa minhu wa taqdimu. Dan menyesal ianya Adam di atas segala perbuatan yang telah terdahulu daripadanya dan yang pernah berlalu daripadanya. Famanittakhadahu qudwatan fi dzambi dunat taubati faqad zallat bihil qadamu. Maka siapa saja yang menjadikan ia akan Adam qudwah, akan sebagai panutan, fit dzambi pada melakukan dosa, dunat taubati ketiadaan taubat, faqad zallat bihil qadamu. Maka sungguh telah tergelincir dengannya oleh telapak kaki. Pakon kapu buat dosa, halong ikut Nabi Adam. Karena nyan kakek katanya. Nya kabutoi. Tapi wate tatanya, ay hanak taubat lagaw. Nabi Allah Adam dia kapu buat salah, nak taubat. Nyan kehinan salah. Ketika seseorang mengikuti Nabi Allah Adam dalam berbuat salah, tetapi tidak diiringi dengan taubat, maka diistilahkan oleh Imam Ghazali dengan manusia zallat bihil qadam, yang tergelincir telapak kakinya. Artinya inilah contoh-contoh manusia yang sangat-sangat tersalah. Mengikuti Nabi Allah Adam hanya di segi dosanya. Tapi ingat, Nabi Allah Adam telah lama beliau menyesal, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ikuti juga
Hal yang kedua, itulah menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata manusia melakukan kebaikan, kata beliau, bal tajarrudu limahdil khairi dabul malaikatil muqarrabin. Tetapi tajarrud semata-mata, bahasa katanya melulu kan. Tetapi semata-mata limahdil khairi, bagi murni kebaikan, dabul malaikatil muqarrabin, itu kebiasaan malaikat muqarrabin. Nah, manusia yang sabar-sabar dalam taat, hana yang selalu di dalam taat, itu adalah tabiatnya malaikat. Yang senantiasa dalam berbuat kebaikan, itu adalah kebiasaannya para malaikat. Kemudian wa tajarrudu lisyarri dunat talafi sijiyatus syayatin, dan semata-mata bagi keburukan, ketiadaan diiringi kebaikan, itu wataknya setan. Sedangkan melulu dalam keburukan, itu adalah kebiasaan dan wataknya setan. Yang namanya manusia, warruju'u ilal khairi ba'da wuqu'i fi syarri daruratul adamiyyi, dan kembali kepada kebaikan sesudah jatuh dalam keburukan, itu kewajiban para manusia. Maka yang wajib kegetanyo manusia putra, liharut lam salah, liharut lam dosa taubat, karena nyawa getanyo manusia. Fal mutajarradu li khairi malaku muqarrabu indal mulkidian. Maka yang semata-mata bagi kebaikan, itu malaikat yang mendekatkan diri dia di sisi raja, pemilik segala agama. Artinya selalu dalam berbuat kebaikan yang tabiat malaikat, kan tabiat getanyo manusia. Wal mutajarradu lisyari syaitan, dan melulu bagi keburukan, itu tabiat setan, juga bukan manusia. Selalu berbuat kebaikan, itu bukan manusia, melainkan malaikat. Selalu dalam keburukan dan kemaksiatan, itu pun bukan manusia, tapi itu adalah setan. Sedangkan manusia, wal mutalafi lisyari biruju'i ilal khairi bil haqiqati al insan. Maka yang mengiringi kebaikan bagi keburukan dengan cara kembali kepada kebaikan, itulah manusia yang hakikat. Dia buat salah, kemudian getanyo gantau kesalahan tersebut dengan kebaikan yang dinamakan dengan taubat, rujuk kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqadha bak perkara yang je taqadha. Dalam kemaah menyekait dengan manusia, yang kenyan yang kepenan getanyo manusia. Setelah berbuat salah, rujuk kembali kita kepada Allah. Kembali kita kepada kebenaran. Qadha semua yang pernah kita tinggalkan. Itulah yang namanya hakikat manusia. Maka faqat iddawaja fi natil insani syaibatani. Maka sungguh telah bercampur dalam tanah manusia oleh dua campuran. Nyokiasan. Rupanya ketika Allah menjadikan manusia, memang telah mencampur. Dalam bahan baku menjadikan manusia, telah mencampur oleh Allah dua campuran. Apa yang dicampur oleh Allah? Wastahaba fihi sinjiyatani. Dan menyertai padanya oleh dua tabiat. Dua tabiat. Wa kullu abdin musahihi nisbihi imma ilal
malaki au ila adami au ila syaitani. Dan tiap-tiap hamba itu sahihlah bangsanya adakala kepada malaikat atau kepada Adam atau kepada syaitan. Artinya ketika Allah menjadikan manusia dalam bahan bakunya manusia, karena putamong le Allah tabiat syaitan dan karena putamong kenau dalam tabiat malaikat. Tabiat malaikat melakukan kebaikan, tabiat syaitan melakukan kemungkaran dan keburukan. Nyan kali ne putaho sehingga ne pegah li Imam Ghazali fatta ibu qad aqdamal burhanu ala sihati nisbihi ila adama bimulazamati haddal insan. Maka bermula orang yang bertobat itu sungguh telah mendirikan ia akan bukti di atas sah membangsakan dirinya kepada Adam dengan sebab mulazamah pada definisi manusia. Apabila dia berbuat salah, nyan bakwate pubuat salah, nyan kai ka pukun kamu pubuat ramuan tabiat setan. Karena ketika Allah menjadikan getanyo kan ramu di dalam bahan baku nepejut getanyo kebaikan dan keburukan. Keburukan itu tabiat syaitan, kebaikan itu tabiat malaikat. Ya pasti, maka tidak dapat terlepas manusia daripada berbuat baik dan berbuat jahat. Umum manusia, siapapun. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat baik dan pernah berbuat jahat. Siapapun. Tidak kape tak kena ipu buat God. Memang manusia diciptakan oleh Allah telah diramu daripada dua unsur ini, yaitu unsur berbuat baik dan unsur berbuat jahat. Maka setiap manusia setelah berbuat jahat, setelah berbuat buruk, kemudian dia ikuti dengan sebuah kebaikan, artinya rujuk dia kepada Allah. Maka ketika itu dia tampakkan dirinya bahwa benar adanya dia itu adalah manusia. Yang gekun manusia, yang bit-bit manusia. Dia buat salah kemudian taubat dengku. Nyan yang gekun manusia. Menyesenantiasa ipu buat salah wal musiru ala tighyani al musajjilun ala nafsihi binasbi syaitan. Dan bermula orang yang selalu di atas kezaliman itu musajjilun ngepegah. Telah mendaftarkan diri ia ala nafsihi di atas dirinya binasbi syaitan dengan bangsa syaitan. Lihat tapu buat salah hanata taubat. Selalu legetanyo dalam kesalahan yang sama dengan kata tebiat bangsa dari bangsa manusia, kata daftarkan rawa legetanyo kepada bangsa syaitan. Manusia yang berbuat salah, manusia yang berbuat dosa, tidak pernah mengiringi kesalahannya dengan taubat, itu sama dengan si manusia telah mendaftarkan dirinya menjadi setan. Karena manusia yang benar-benar manusia, kata Imam Ghazali, mereka yang tidak luput daripada salah, tetapi setelah berbuat salah, mereka iringi dengan kebaikan ataupun yang namanya taubat. Sedangkan senantiasa dalam kebaikan, nah model laginya fa amma tashihun nasabi ilal malaikati bitajarrudi limahdil khairi fa kharijun an khaidil imkani. Maka adapun tashihun nasab, menempatkan keturunan kepada malaikat dengan semata-mata dengan melulu bagi murni kebaikan, maka dianya itu telah keluar ia daripada batas kemungkinan. Mampukah legetanyo busabe-sabe dalam ibadat, busabe-sabe dalam kebaikan, yang di luar kemungkinan Tuhan mampu.
Karenanya kan kedudukan katanya, tetapi tabiat malaikat. Ingin senantiasa dalam taat, hana maksiat membacut pi, mampu nyan di luar batas kemampuan katanya tengku. Karena yang senantiasa melulu dalam kebaikan, yang senantiasa melulu dalam taat kepada Allah itu cuma malaikat. Manusia mampukah yang demikian? Tidak. Itu bukan tabiat kita, itu adalah tabiatnya para malaikat. Maka yang namanya manusia, siapapun dia, termasuk pada aulianya Allah, tetap tidak luput daripada salah dan dosa. Kalau ada manusia yang tidak bersalah, berarti itu bukan manusia. Para nabi dan rasul bukan tidak bersalah, dijaga oleh Allah agar tidak jatuh dalam salah, yang dinamakan dengan maksum. Hakikat manusia mandung salah. Yang hana salah, yang hana dosa, nyenkan manusia. Jadi timbul pertanyaan, mampukah kita senantiasa melakukan kebaikan, selalu dalam keadaan taat, melulu dalam berbuat kebaikan? Bila mampu berarti kita sudah mampu keluar daripada batas kemungkinan. Karenanya ketabiat katanya, tabiat dari tabiat manusia tamong kepada tabiat malaikat, nyen hana kemampuan le katanya tunggu. Karena hana kemampuan le katanya, tabiat daripada tabiat manusia kepada tabiat malaikat, maka pula tidak ada kemampuan bagi kita melulu dalam kebaikan, han mampu. Maka walau dalam tengah tak puasa, yang tujuan puasanya mengendalikan nafsu, tetapi ada pula detik-detik nafsu yang mengendalikan kita. Tujuan tak kendalikan nafsu, tetapi tengah tak kendalikan nafsu, nafsu yang ikendalikan katanya. Artinya apa? Artinya ada pula ruang-ruang untuk menggoda kita oleh nafsu sehingga jatuh kita dalam kesalahan. Nyo tak? Bahkan menanteku, nyakenyo katanya manusia. Menyekan menankan manusia berarti. Sabi-sabi taat, sabi-sabi ibadat, nyenkan manusia tu. Tawasid malaikat. Kemudian sabi-sabi maksiat, sabi-sabi salah, nyenpikan manusia, soalnya setan. Manusia tu salah, taubat lillah, salah, taubat lillah, salah, taubat lillah, nyenkan manusia. Maka apabila engkau bersalah dalam satu hari 7 kali, maka engkau bertobat lebih banyak daripada kesalahanmu berjumlah 14 kali sehari. Man legetanyo kalau tak berbuat salah, kemudian tak taubat. Hanya tak berbuat salah lah, nabata taubat ilikot. Hana. Yang geyua bak getanyo, tinggalkan maksiat yang telah kita lakukan. Menyekali tak tinggalkan, menyesali. Setelah menyesali, berjanji tidak mengulangi. Man terulang lam, hai. Kan hana rencana taulang, mulang gerau, rencana ulang na, hana kalian menjanji pat hana le rencana ulang. Man kamu ulang, pakon mulang, Allah yang berhormat besar. Yang penting berjanji tidak mengulangi. Apabila terulang kembali dosa yang sama sebagaimana yang pernah kita lakukan, juga tidak akan membatalkan taubat kita kali pertama. Karena bukan mengulangi, tetapi jatuh terulang. Allah yang perut, ada masalah. Tak taubat lam, menyesal lam, berjanji lam, hana mengulangi, arhut lam, hana rencana arhut kenan, man karhut di mana pegot teman. Lagi contoh mana, maah cakap sirau urang kagak mudina ngan sirau rinang. Leh gepubuat, tinggalkan. Menyesali, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Rupanya 3 minggu kemudian kamu rempak dalam 2 dalam seput. Na rencana hana bak merempak-rempak kalam. Na batu atau bak dilikut, hana batu dengguyan. Hana batu atau bak dilikut dia. Yang penting taubat, buka. Maka fa inna syarra ma'junon ma'al khairi fiti nati adama ajnan muhakkaman la yukhlisuhu illa ihdan naraini. Ya, maka bahwa sungguh keburukan ma'junon itu diramukan ma'al khairi beserta kebaikan fiti nati adama dalam tanah Adam ajnan muhakkaman
akan sebagai ramuan yang teguh, la yukhlisuhu illa ihdan naraini, yang tidak mampu membersihkan kecuali oleh salah satu daripada dua api. Lam tanah nepejut Nabi Allah Adam oleh Allah Ta'ala, lam tanahnya kagak pusapat kebaikan dan keburukan. Maka seluruh cucu keturunan Adam pastinya akan berbuat baik dan berbuat buruk. Karena asal usul unsur dijadikan Nabi Allah Adam, memang dalam tanah itu sudah diramu dengan ramuan yang kokoh. Artinya putra, jet tapi nah keburukan yang bek nale bak manusia han mampu nunggu. Nyoki hinau hana wajib bagi kita nyau, hana wajib bagi siapapun untuk merubah seseorang, walau itu seorang rasul. Na wajib bagi rasul untuk merubah seseorang, hana wajib. Yang wajib menyampaikan. Setelah disampaikan berubah atau tidak, itu bukan kewajibannya rasul. Begitu pula kita nyot, termasuk ulun tuat ilan pegah sakai. Nepetih kakak nepetih, nepetih kanan. Yang wajib kamu pegah. Karena tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah. Apalagi untuk merubah manusia berada di luar daripada tabiatnya. Wujud manusia menjadi wujud tabiat malaikat. Lebih-lebih mampu. Oleh karenanya, bek sagai-sagai na bayangan dalam pikiran kita, pakai bancara tu supaya long bek le salah. Hana cara. Pakan hana cara? Karena menyederawan manteng status sebagai manusia tetap salah. Baru hanle salah menyederawan ke status menjadi malaikat. Tapi hana manusia berubah menjadi malaikat. Malaikat ya malaikat. Manusia ya manusia. Maka bekna terbayang pakai bancara, hana cara. Karena yang namanya manusia sungguh telah diramu oleh Allah di dalam bahan unsur pokok diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam bahan pokok tersebut Allah telah mencampurkan baik dan buruk. Maka yang namanya manusia, siapapun, dimanapun, kapanpun, tetap dia akan berbuat baik dan dia akan berbuat buruk. Diba? Golak BO tu nyo hanya teman yang long truk. Ya. Ka. Jet tapi nah keburukan bak manusianya hana sawaik pinah. Na yang mampu peglih hana sawaik peglih. Kecuali yang mampu peglih keburukan yang nabak manusia adalah illa ihdan naraini. Salah satu daripada dua api. Hanya dua api inilah yang mampu membersihkan keburukan yang ada pada manusia. Dua api, narun nadami atau naru jahannami. Yang pertama api penyesalan atau api neraka jahannam. Yang kenyan yang mampu peglih. Makanya fal ihraku binari daruri fi takhlisi jauharil insani min khabaisi syaitan. Maka membakar manusia dengan api itu mesti, itu wajib. Wajib payah tet manusia ngapui. Puat tujuan fi takhlisi jauharil insan, tujuannya pada membersihkan zatnya si insan min khabaisi syaitan, daripada kotoran-kotoran setan. Maka terserah wa ilaika al-an. Ya. Terserah kepada engkau sekarang, kata Imam Ghazali. Nyo terserah kepada kata al-ikhtiyaru ahwanin naraini, memilih yang lebih ringan daripada dua api tersebut. Nah cara untuk terpeglih kotoran-kotoran setan bak tubuh kita nyo, bak diri kita nyo, yaitu kotoran-kotoran maksiat, supaya kita nyo beglih daripada maksiat tersebut. Nah cara kita pilih salah sabah daripada dua buah apui. Yang pertama apui penyesalan, yang kedua apui jahannam. Pakiban mufhum, menyehanetin menyesal dengan taubat idonya, drone akan glihci di akhirat gepeglih li Allah, tapi ngan apui neraka. Maka pakan geculok manusia dalam neraka, karena surga tidak akan menerima si manusia tersebut karena dia masih berlumuran dengan kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran setan. Sehingga diletakkan dalam neraka, tujuan getiak dalam neraka genek peglih kotoran tersebut.
Karena bahan membersihkan kotoran di akhirat api. Sebagaimana air bahan membersihkan kotoran di dunia. Jadi getik dalam neraka gesepuh ile. Ibarat lagi butawa kaman-kaman. Hanapat pakai dalam butawanya. Maka sepuh begot mirah ile. Begadah kaman-kaman baru dia tak pergunakan. Begitu pula surga tidak akan menerima diri manusia yang masih memiliki kotoran-kotoran setan pada dirinya. Maka geculok dalam neraka ile. Dia geculok dalam neraka kagleh orang wate kagot gleh mendum baru diterima oleh surga. Maka terserah kepada getanyo jenau. Pua hinau idonya le getanyo tawujudkan api penyesalan atau dalam neraka tu akan terasakan api azab neraka. Yang terserah. Menyeapi neraka nyo hakikat. Sedangkan menyeapi penyesalan nyo majat. Artinya disebutkan penyesalan itu ibarat api karena sulit tengku urang menyesal. Sebagaimana sulit urang getun wate itut liapui, begitu pula rasa sulitnya orang itu wujud penyesalan. Cukup dit urang menyesal tu. Ditetat itu menyesal urang. Menyetinggai mungkin mudah, menyesal golom tentu mampu. Apalagi taubat bak masalah hartanya hana pun tayu tu. Dia ku pakai tu punya tayu. Ubud tatat memungkinkan penyesalannya ubud tatat tu. Maka terserah kepada engkau kata Imam Ghazali, ikhtiaru ahwanin naraini. Toh yang terpilih. Tapi ingat, lebih god terpilih yang lebih ringan. Wal mubadaratu ila akhafis syaraini qabla ayatwa basatul ikhtiyari wa yasaku ila daril idtirari imma ilal jannati wa imma ilan nari. Dan bersegeralah engkau memilih kepada yang lebih ringan daripada dua keburukan tersebut sebelum bahwa digulungkan tikar pilihan dan dihalau kepada negeri yang penuh dengan kemudaratan. Adakala kelak dihalau ke syurga ataupun dihalau ke neraka. Nyo bertegah-tegah. Maka yang terserah kepada kita nyo. Berbagah-bagah aja terpilih. Puan terpilih apui penyesalan ataupun pilih apui neraka. Yang terserah. Artinya putra, bila mana dalam hidup dunia kita tidak pernah menyesal, tidak pernah bertaubat daripada salah dan dosa, artinya kita sedang memilih api neraka. Apabila di dunia kita sudah menyesal, bertaubat daripada setiap kesalahan, sama dengan kita lebih memilih api penyesalan daripada api neraka. Nyo terserah kepada kita nyo. Menyesal tak taubat langsung hidupnya, maka terlepas kita nyo daripada api neraka. Menyelam dunia hana menyesal dan hana taubat, maka ingat, yang akan membersihkan kesalahan kita, itulah api yang kedua berupa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan.